Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-40. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono berusaha untuk mengejar mereka. Tetapi ketika mereka berlari dan kemudian meloncati dinding halaman, turun ke jalan, mereka bertemu dengan para peronda yang juga berlari-lari ke regol halaman. "Hei, berhenti, berhenti!" teriak salah seorang peronda. Manggada dan Laksono terpaksa berhenti. Jika mereka berlari terus mengejar orang-orang yang melarikan diri itu, akan terjadi salah paham. Para peronda yang belum melihat mereka dengan jelas dalam keremangan dini hari akan mengira mereka berdua adalah orang-orang yang justru harus mereka tangkap, sebagaimana orang-orang yang telah berlari lebih dahulu. Apalagi belum semua orang padukuhan itu mengenal mereka berdua dengan baik. Keempat orang peronda itu telah mengepung mereka sambil mempersiapkan senjata yang mereka bawa, karena Manggada dan Laksono masih menggenggam senjatanya. "Siapa kalian?" bertanya orang tertua di antara para peronda. "Kami adalah tamu Ki Partijo," jawab Manggada. "Kami sebenarnya sedang mengejar orang-orang yang berniat jahat di rumah ini." Seorang di antara para peronda itu ternyata dengan cepat mengenali kedua orang anak muda itu. Karenanya orang itu berkata lantang, "Hei, bukankah kalian anak-anak muda yang telah menolong Mas Roro dari harimau yang akan menerkamnya itu dan kemudian singgah di rumah Ki Partijo?" "Iya, malam ini rumah Ki Partijo telah didatangi beberapa orang perampok," jawab Manggada. Tetapi orang-orang itu tidak segera percaya. Namun seorang di antara mereka berkata, "Kami memang melihat beberapa orang berlari-lari, namun segera hilang ke halaman sebelah sebelum kalian meloncat ke jalan." "Orang-orang itulah yang sedang kami kejar," jawab Manggada. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Memang terasa sedikit kecurigaan nampak di sorot mata mereka, sehingga Laksono bertanya, "Bagaimana tanggapan kalian atas hal ini? Kami telah kehilangan buruan." "Di mana Ki Partijo Wirosentono?" bertanya yang tertua di antara para peronda itu. "Ada di dalam," jawab Manggada. Lalu katanya, "Marilah kita temui Ki Partijo." Para peronda itu kemudian mengikuti anak-anak muda itu ke regol. Namun regol itu masih diselarak dari dalam, sehingga Manggada berkata, "Kita lewat regol Butulan saja, atau aku harus meloncat masuk dan membuka regol ini?" "Buka saja regol ini," berkata salah seorang di antara mereka. Manggada kemudian meloncat dinding dan masuk ke halaman, kemudian membuka selarak pintu dari dalam. Bersama-sama dengan peronda itu, mereka naik ke pendopo rumah Ki Partijo Wirosentono yang telah menjadi sepi. Wirantono ternyata masih berada di dalam ketika kedua orang lawannya melarikan diri setelah mendengar isyarat kawannya yang berada di luar itu. Wirantono tidak mengejar mereka,
karena ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan orang tua dan adiknya. Demikian kedua orang lawannya melarikan diri. Wirantono cepat-cepat mengetuk pintu bilik adiknya. Mas Roro, Mas Roro, buka pintu. Mumpung orang-orang itu sudah melarikan diri, berkata Wirantono. Mas Roro ragu-ragu, tetapi ketika sekali lagi Wirantono memanggilnya, maka ia pun segera membuka pintu. Demikian ia melihat kakaknya berdiri tegak. Ia segera memeluknya sambil menangis. Jangan menangis, marilah masuk ke bilik ayah dan ibu, berkata Wirantono. Mas Roro kemudian dibimbing mendekati pintu bilik ayah dan ibunya. Ayah, buka pintu, Mas Roro akan masuk, berkata Wirantono. Pintu itu tidak segera dibuka, namun ketika Wirantono mengetuk sekali lagi, barulah pintu itu dibuka sedikit. Karena Wirantono tidak sabar lagi, ia segera mendorong adiknya masuk ke dalam bilik itu. Wirantono mendengar pintu diselarak, namun tiba-tiba Wirantono mendengar Mas Roro menjerit. Mas Roro, ayah, ibu, teriak Wirantono dengan cemas. Tanpa menghiraukan apapun lagi, Wirantono mengetuk pintu bilik itu keras-keras. Pada saat itu, Manggada dan Laksono telah naik ke pendopo. Teriakan dan jerit dari dalam itu mengejutkan mereka. Karena itu, mereka pun meloncat lewat seketeng, masuk ke longkangan dan langsung masuk lewat pintu putulan yang masih terbuka. Manggada dan Laksono melihat Wirantono sedang mengetuk-ngetuk pintu bilik ayahnya. Ada apa? Bertanya Laksono. Aku tidak tahu, Mas Roro menjerit di dalam, jawab Wirantono. Namun sebentar kemudian pintu bilik terbuka. Mereka melihat ayah Mas Roro membimbing gadis yang hampir menjadi pingsan itu. Di belakangnya, ibunya berjalan menunduk sambil menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya itu. Apa yang telah terjadi? Bertanya Wirantono. Lihatlah, berkata ayahnya dengan suara serak. Wirantono melangkah memasuki bilik itu diikuti oleh Manggada dan Laksono. Namun mereka terkejut ketika melihat seseorang yang tubuhnya baru separuh berada di dalam bilik itu, namun sudah tidak bernyawa lagi. Ayah agaknya telah membunuh orang ini, berkata Wirantono termangu-mangu sambil mengamati luwuk ayahnya yang terletak di atas lincak bambu dan masih berlumuran darah yang mulai mengering. Manggada dan Laksono termangu-mangu. Mas Roro tentu menjerit karena terkejut itu. Paman masih pingsan. Tiba-tiba saja Wirantono berdesis. Ketiga anak muda itu ternyata tidak tergesa-gesa mengambil orang itu, tetapi perhatian mereka lebih dahulu tertuju kepada Ki Reso yang pingsan. Ketika anak muda itu mendekatinya, mereka melihat Ki Reso mulai bergerak. Paman sudah mulai sadar, berkata Wirantono. Ketiga orang itu kemudian mengangkat tubuh Ki Reso dan dibaringkannya di atas sebuah amben di ruang tengah itu. Namun dalam pada itu, beberapa orang peronda yang semula telah naik ke pendopo menyusul pula lewat pintu putulan itu. Dengan jantung yang berdebaran mereka melihat apa yang telah terjadi di ruangan itu. Aku akan memukul kentongan, desis seorang di antara mereka. Bukan kentongan kecil ini, tetapi kentongan di gardu. Tidak perlu,
berkata Ki Partijo Wirosentono. Tolong Kisanak sampaikan saja kepada Ki Bekel bahwa beberapa orang perampok telah memasuki rumah ini. Seorang di antara mereka dengan terpaksa telah kubunuh. Aku merasa begitu ketakutan sehingga aku tidak dapat berbuat lain kecuali membunuhnya. Para peronda itu termangu-mangu sejenak. Kemudian seorang di antara mereka mendorong kawannya sambil berkata, "Pergilah ke rumah Ki Bekel." Tetapi orang yang didorong itu memanggil kawannya yang lain. "Kau sajalah yang pergi ke rumah Ki Bekel. Aku berjaga-jaga di sini jika perampok itu kembali." Yang digamit termangu-mangu sejenak, tetapi ternyata ia telah berterus terang. "Aku tidak berani seorang diri." "Pergilah bersama-sama," berkata Ki Partijo Wirosentono. "Aku sudah mempunyai beberapa kawan di sini." Para peronda itu termangu-mangu, namun seorang di antara mereka bertanya, "Apa salahnya jika aku memukul kentongan saja? Yang datang tentu bukan hanya Ki Bekel, tapi para bebau dan anak-anak sepadukuhan." "Jangan," jawab Ki Partijo. "Nanti seisi padukuhan menjadi gelisah, semua orang menjadi ketakutan." Orang-orang yang sedang meronda itu termangu-mangu. Manggada kemudian berkata, "Apakah aku harus mengantar kalian?" "Tidak, tidak," jawab salah seorang dari mereka. Lain katanya kepada kawan-kawannya, "Marilah kita menemui Ki Bekel." Demikianlah orang-orang itu kemudian pergi ke rumah Ki Bekel. Tetapi mereka singgah di gardu dan mengajak semua orang yang ada di gardu itu. Karena sebenarnya lah mereka ngeri jika bertemu dengan perampok yang datang ke rumah Ki Partijo yang baru saja menerima mas kawin dari Raden Mas Panji Prangpranoto. Sementara itu, Ki Partijo menjadi sibuk dengan adiknya, sementara Mas Roro duduk ditunggui ibunya dan kakaknya Wirantono yang juga menjadi cemas. Namun Mas Roro telah sedikit menjadi tenang. Sedangkan di dalam bilik Ki Partijo, sesosok tubuh yang mulai membeku masih saja berada di tempatnya. Ki Partijo memang menunggu Ki Bekel untuk menyaksikan keadaan itu. Perlahan-lahan Ki Reso mulai bergerak-gerak, kemudian tangannya mulai meraba-raba tengkuknya. Dengan nada rendah ia mulai bertanya, "Apa yang telah terjadi?" "Perampokan, Reso," jawab Ki Partijo. "Perampokan?" Wajah Ki Reso menjadi tegang. "Apa yang telah dibawanya?" "Tidak ada yang dapat dibawa," jawab Ki Partijo. "Oh, mana Mas Roro?" bertanya Ki Reso. Ki Partijo Wirosentono menarik nafas dalam-dalam sambil menunjuk anak gadisnya itu. Ia pun menjawab, "Itu bersama ibu dan kakaknya." Ki Reso kemudian berusaha untuk bangkit dan duduk, dibantu oleh kakaknya. Kemudian memandang berkeliling sambil bertanya, "Bagaimana dengan mas kawin itu?" "Untunglah masih dapat kita selamatkan," jawab Ki Partijo. Ki Reso menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku semula tidak mengira bahwa hal seperti itu akan terjadi. Aku mendengar Wirantono memanggil, tetapi aku terlambat menyadarinya." "Semuanya sudah teratasi," berkata Ki Partijo. "Kita sudah berhasil mengusir para perampok itu." "Tidak seorang pun yang tertangkap?" bertanya Ki Reso. "Sayang sekali," jawab Ki Partijo. "Tidak seorang pun yang tertangkap.
Tetapi ada seorang di antara mereka yang terbunuh. Terbunuh? Wajah Ki Reso menjadi tegang. Iya, yang terbunuh ada di dalam bilik itu. Pada saat-saat yang gawat, orang itu berusaha masuk ke dalam bilikku lewat dinding luar. Dengan kapak orang itu memecah dinding. Namun aku berhasil mengatasi perasaan takutku. Atau justru sebaliknya, karena aku menjadi sangat ketakutan, aku telah membunuhnya selagi ia berusaha masuk ke dalam lewat dinding yang telah dipecahkannya. Berkata Ki Partijo Wirosentono. Ki Reso perlahan-lahan bergeser menepi dan berusaha untuk bangkit berdiri. Tertatih-tatih, Ki Reso masuk ke dalam bilik Ki Partijo untuk melihat orang yang terbunuh, sebagaimana dikatakan oleh kakaknya itu. Ki Reso tertegun sejenak, wajahnya menjadi merah. Namun ia kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia berdiri tegak sambil memandang tubuh yang telah membeku itu. Ketika ia kemudian keluar dari bilik itu, ia berkata, "Syukurlah bahwa kakang berdua tidak mengalami sesuatu. Juga Mas Roro dan Wirantono. Nampaknya para perampok itu orang-orang yang buas dan liar. Mereka telah menempuh cara yang paling kasar. Untunglah kakang sempat membunuhnya. Jika tidak, kakang akan dapat dibunuhnya. Yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya," desis Ki Partijo Wirosentono. "Namun aku sama sekali tidak pernah bermimpi untuk melakukan pembunuhan. Kali ini aku benar-benar tidak tahu cara untuk menghindarinya. Di dalam bilik itu, aku simpan mas kawin yang baru saja kita terima dari Raden Panji. Di dalam bilik itu pula, aku simpan nyawaku dan nyawa Nyi Partijo." Ki Reso mengangguk-angguk. Katanya, "Tidak seorang pun dapat menyalahkan kakang. Kakang benar-benar sekedar membela diri. Jika kakang tidak membunuhnya, kakang yang akan dibunuh, bahkan berdua. Selanjutnya, harta benda kakang akan dirampas dan dibawa. Padahal benda-benda berharga itu pemberian Raden Panji untuk Mas Roro." Ki Partijo Wirosentono mengangguk-angguk. Katanya, "Kita menunggu Ki Bekel." Ki Reso kemudian duduk di amben yang panjang di ruang tengah yang masih belum dibenahi. Beberapa macam alat-alat rumah tangga masih terserak. Tak lama kemudian, Ki Bekel datang bersama beberapa bebahu dan beberapa orang peronda yang telah memberitahukan kepadanya. Bersama mereka, Ki Bekel menyaksikan isi rumah Ki Partijo Wirosentono yang berserakan, serta melihat keadaan salah seorang perampok yang terbunuh. Tentu ada hubungannya dengan kedatangan utusan Raden Panji, berkata Ki Bekel. Nampaknya begitu, jawab Ki Partijo. Untunglah seisi rumah ini dapat mengatasi para perampok itu. Jika tidak, kita semuanya akan menjadi kalut. Raden Panji akan marah pada kita semuanya. Ki Bekel berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi kenapa Ki Partijo tidak memberikan isyarat, misalnya dengan memukul kentongan? Dengan demikian kami dapat memberikan bantuan sejauh yang dapat kami lakukan." "Kami tidak sempat melakukannya, Ki Bekel. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Adikku tidak sempat berbuat sesuatu. Karena demikian ia membuka pintu. Ia langsung mendapatkan satu pukulan telak yang membuatnya pingsan," berkata Ki Partijo Wirosentono. Ki Reso agaknya terlalu tergesa-gesa membuka pintu. Berkata Ki Bekel, "Aku sama sekali tidak berpikir tentang perampokan," desis Ki Reso. "Tetapi syukurlah semuanya dapat diatasi," berkata Ki Bekel. "Bagaimana dengan perampok yang terbunuh itu?"
Bertanya Ki Partijo Wirosentono. Besok biarlah orang-orang padukuhan ini membantu kalian menguburkan orang itu. Malam ini, biarlah tubuh itu dibawa saja ke Banjar Padukuhan. Berkata Ki Bekel. Terima kasih Ki Bekel, jawab Ki Partijo. Sementara itu, aku akan menempatkan sebagian peronda di pendopo rumah ini. Biarlah orang-orang khusus berada di gardu untuk mengatasi keadaan jika diperlukan. Berkata Ki Bekel. Rasa-rasanya kita semua ikut bertanggung jawab atas keselamatan Mas Roro yang kebetulan tinggal di padukuhan ini. Ternyata kedua anak muda yang telah menolong Mas Roro dari terkaman harimau itu telah menyelamatkan kami. Tiba-tiba Wirantono memotong. Ki Bekel berpaling kepadanya. Kemudian dipandanginya Ki Partijo Wirosentono seakan-akan minta pertimbangan apakah yang dikatakan Wirantono itu benar. Ki Partijo Wirosentono yang termangu-mangu itu kemudian berkata, Iya Ki Bekel, aku belum mengatakannya. Bersama anakku, mereka bertempur melawan para perampok yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berpaling kepada Manggada dan Laksono. Ki Bekel berkata, mendahului Raden Panji Prangpranoto, aku mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Untunglah kalian masih tetap berada di sini, sehingga dapat membantu Ki Partijo melindungi mas kawin yang baru saja diterima dari Raden Panji, sekaligus melindungi Mas Roro. Kami hanya sekedar membantu Ki Bekel, jawab Manggada. Wirantono lah yang lebih banyak terlibat dalam perlawanan dan kemudian berhasil mengusir para perampok itu. Sayang, kami tidak dapat menangkap seorang pun di antara mereka. Ki Reso dengan nada rendah kemudian berkata pula, ternyata penyerahan mas kawin itu sudah didengar oleh orang-orang yang berniat buruk dan segerombolan di antara mereka telah datang. Tetapi untuk selanjutnya tidak akan terjadi sesuatu, berkata Ki Bekel. Lalu katanya pula, seisi padukuhan ini akan ikut membantu kalian. Ki Reso mengangguk kecil, katanya, terima kasih Ki Bekel. Mudah-mudahan niat buruk itu tidak menjalar pada gerombolan-gerombolan yang lain. Iya Ki Bekel, desis Ki Partijo Wirosentono. Apakah Ki Partijo mempertimbangkan untuk memberitahukan kepada Raden Panji? Bertanya Ki Bekel. Sebelum Ki Partijo menjawab, Ki Reso telah mendahuluinya. Tidak perlu Ki Bekel. Jika hal itu dilakukan, Raden Panji akan menjadi gelisah, sehingga mungkin akan mengambil keputusan yang tidak menguntungkan. Karena itu biarlah kita berusaha menjaga benda-benda berharga itu dengan sebaik-baiknya. Gerombolan-gerombolan itu pun tentu akan membuat perhitungan apakah korban yang akan mereka berikan sesuai dengan nilai dari benda-benda berharga itu. Berapapun besarnya mas kawin dari Raden Panji, nilainya tentu tetap terbatas. Ki Bekel mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling, Ki Partijo Wirosentono pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku sependapat dengan Reso Ki Bekel. Aku tidak merasa perlu untuk melaporkannya kepada Raden Panji. Dengan demikian, Raden Panji akan menganggap kami terlalu manja. Segala sesuatunya disandarkan kepada Raden Panji. Baiklah, berkata Ki Bekel. Jika Ki Partijo berniat untuk tidak menyampaikannya kepada Raden Panji, biarlah kau mengatur kesiagaan anak-anak muda untuk membantu kalian. Sudah beberapa kali aku katakan, kami ikut bertanggung jawab atas keselamatan Mas Roro. Mungkin kali ini, para perampok itu sekedar berusaha untuk mengambil benda-benda berharga yang dibawa oleh utusan Raden Panji itu sebagai mas kawin. Namun tidak mustahil orang itu berniat lebih daripada itu.
Apa maksud Ki Bekel? Bertanya Ki Partijo Wirosentono dengan wajah cemas. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukan maksudku untuk menakut-nakuti Ki Partijo, tetapi hendaknya Ki Partijo dan Ki Reso menjadi lebih berhati-hati. Aku tidak mengerti Ki Bekel, desis Ki Partijo. Orang yang berniat jahat itu dapat saja pada kesempatan lain justru mengambil Mas Roro, berkata Ki Bekel. Apakah itu satu tantangan kepada Raden Panji Prangpranoto yang mempunyai kekuasaan luas itu? Bertanya Ki Partijo Wirosentono. Bukan satu tantangan, jawab Ki Bekel. Tetapi dengan demikian, orang yang mengambil Mas Roro itu menuntut tebusan uang atau barangkali benda-benda berharga dan bernilai tinggi. Ki Partijo menarik nafas dalam-dalam sambil memandang adiknya. Ia berkata, satu kemungkinan buruk, Reso, tetapi kita memang harus berhati-hati. Kemungkinan seperti itu akan dapat terjadi. Ki Reso menarik nafas dalam-dalam, namun katanya kemudian, tetapi apakah ada orang yang berani menentang atau bahkan dengan cara itu menantang Raden Panji? Bukan berhadapan langsung, jawab Ki Bekel. Mas Roro akan menjadi taruhan. Jika Raden Panji tidak mau memenuhi tuntutan orang itu, Mas Roro akan mengalami nasib sangat buruk. Bahkan mungkin sekali Mas Roro dibunuh. Desak Ki Reso. Mengerikan sekali. Tetapi orang itu akan tahu akibatnya jika Raden Panji marah. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil Mas Roro, jawab Ki Bekel. Sudah tentu Raden Panji tidak akan dapat menghukum semua orang, karena sebagian besar dari mereka mungkin tidak bersalah. Yang bersalah mungkin hanya 2 atau 3 orang dari seluruh Kademangan ini. Atau bahkan mungkin orang dari Kademangan lain atau dari tempat yang jauh. Ki Partijo mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Ki Bekel, karena itu katanya pula, peringatan Ki Bekel sangat berharga bagi kami. Kami akan lebih berhati-hati. Namun, kami benar-benar mohon Ki Bekel melindungi anakku. Aku dan Ki Jogoboyo akan mengaturnya. Namun Ki Partijo harus menyiapkan kentongan. Jangan hanya sebuah di Serambi Gandok, tapi di longgangan-longgangan pun sebaiknya disediakan kentongan. Meski kentongan yang lebih kecil. Sementara itu, di gardu akan ditambah dengan beberapa orang anak muda setiap malam, jawab Ki Bekel. Namun kemudian katanya, tetapi di siang hari, kami berharap keluarga ini dapat melindungi Mas Roro dengan baik. Di sini ada Ki Partijo Wirosentono sendiri, Wirantono yang serba sedikit sudah mempelajari ilmu olah kanuragan, Ki Reso yang sudah sama-sama kita ketahui tingkat kemampuannya, dan beberapa orang laki-laki, pembantu di rumah Ki Partijo, juga dapat diikut sertakan dalam kesiagaan itu. Gamel dan barangkali pembantu-pembantu yang lain yang sering menjemur padi dan gabah serta memandikan lembu, atau orang-orang lain yang ada di rumah ini. Sementara itu, di siang hari atau di malam hari, jika kami mendengar isyarat suara kentongan, kami akan selalu siap datang membantu. Tetapi kami mohon, Mas Roro tidak pergi kemanapun, untuk keperluan apapun. Tidak usah pergi berbelanja ke pasar, tidak usah ikut mencuci ke sungai bersama gadis-gadis sebayanya, tidak usah ikut ibunya ke perhelatan, meskipun hanya di rumah sebelah menyebelah. Ki Partijo Wirosentono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, baik Ki Bekel, aku akan menjaga Mas Roro sebaik-baiknya. Jika terjadi sesuatu dengan anak itu, akibatnya akan dapat terpercik kepada orang lain.
Sudahlah, berkata Ki Bekel. Bagaimanapun juga, kau jangan terlalu terbenam dalam kecemasan. Peristiwa malam ini dapat kita jadikan semacam peringatan. Kita masih dapat mengucap syukur bahwa dalam peringatan ini tidak jatuh korban. Meskipun Ki Partijo tidak dapat mengelakkan diri untuk membunuh, tetapi yang dilakukan oleh Ki Partijo adalah semata-mata membela diri. Ki Partijo mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih Ki Bekel. Namun bagaimanapun juga kita harus menahan agar Mas Roro tidak keluar dari halaman rumah ini." Demikianlah, sejenak kemudian Ki Bekel minta diri. Demikian pula orang-orang lain yang ada di rumah Ki Partijo Wirosentono. Seperti yang dikatakan Ki Bekel, tubuh yang terbunuh di dalam bilik Ki Partijo telah dibawa ke Banjar. Namun Ki Partijo tidak sampai hati membebankan semua penyelenggaraannya kepada Padukuhan. Karena itu, semua biaya penguburan ditanggung oleh Ki Partijo Wirosentono. Sementara itu, di rumah Ki Partijo Wirosentono, beberapa orang tengah sibuk membenahi rumahnya yang rusak karena seseorang telah memecahkan dinding, juga isi rumah yang tercerai-berai, bahkan halaman yang terinjak-injak kaki, selagi beberapa orang bertempur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.